pengalaman saya investasi. Bahkan banyak orang yang tahunya saya rugi pernah 7,7 miliar. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa saya pun pernah invest lebih dari 9 miliar dan rugi 2,2 miliar gitu. Halo semuanya, udah lama banget gak sharing lagi di YouTube, terutama untuk konten tip bisnis dan memberikan gambaran pengalaman tentang apa yang saya lakukan selama bertahun-tahun ini ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang stay di channel YouTube ini, yang udah nonton terus video-video saya yang lama. Gak nyangka juga ternyata video saya yang lama banyak banget yang naik dan Anda cari ya. Dan insya Allah dalam konten kali ini saya mulai kembali akan sharing tentang pengalaman-pengalaman saya pribadi, terutama dalam dunia bisnis, marketing, branding, selling, launching, dan sejenisnya, agar bisa memberikan pemahaman berharga buat kalian semua. Di video kali ini saya akan bagikan menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah tentang apa saja kesibukan saya selama ini. Selama kurang lebih 1 tahun saya tidak melakukan sharing berupa konten monolog seperti ini. Yang kedua adalah tentang perusahaan. Mungkin ada di antara Anda yang penasaran apa sih perusahaan yang saya sekarang bangun, dari mulai perusahaan food gitu ya, beverage ataupun kuliner, terus juga entertain dan segala macam. Dan 3 adalah pengalaman. Pengalaman saya ini lebih kepada apa yang akan saya bagikan nanti pengalamannya dalam berupa konten-konten yang di YouTube nanti gitu ya. Jadi saya akan mulai di part 1. Oke, jadi buat kalian semua yang sekarang penasaran apa sebenarnya kesibukan saya setiap hari, ya tentunya mungkin kalau ngikutin saya di channel YouTube atau mungkin di Instagram dan juga Facebook, saya banyak aktivitasnya adalah aktivitas bisnis ya. Keseharian saya adalah penuh dengan bisnis. Mungkin beberapa di Anda tahu bahwa saya punya 40 brand kurang lebih perusahaan, yaitu membuat saya akhirnya sibuk dengan aktivitas meeting ke meeting gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dipecah menjadi lebih detail lagi, ada kurang lebih 9-10 aktivitas rutin saya setiap hari dalam ngurusin perusahaan gitu ya. Yang ini balik lagi, kalau kita sebagai seorang business owner pastinya pengen agar perusahaan kita bertumbuh. Ini saya bagikan kenapa? Agar teman-teman semua yang sekarang pengusaha ataupun business owner bisa juga mengambil pelajaran. Sebenarnya tugas seorang leader itu, tugas seorang itu ngapain aja sih? Nah ini yang saya bagikan ya. Jadi yang pertama kesibukan saya itu adalah meeting ya. Meeting ini sebenarnya lebih kepada aktivitas saya ketemu dengan partner saya, dengan para CEO, dengan para leader, dengan para tim untuk memberikan sebuah arahan, evaluasi, reporting, monitoring, dan mengambil sebuah keputusan besar. Nah dalam meeting ini pastinya tentu tidak bisa untuk di-shoot ya. Jadi kenapa akhirnya saya jarang bikin konten, karena di aktivitas meeting itu sifatnya adalah sangat confidential ataupun sangat rahasia. Dan saya paling syuting hanya sekedar footage-nya saja. Nah, poinnya di sini adalah saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, buat Anda pengusaha ataupun pebisnis, jangan sampai Anda sibuk bikin konten kayak saya begini gitu ya, tapi lupa ngurusin bisnisnya gitu ya. Kecuali Anda memang konten kreator. Kalau saya pribadi kan memang aktivitas aslinya adalah seorang pebisnis yang juga ngonten ya. Nah, maka di sini saya akan bagikan pengalaman sebagai seorang pebisnis dalam berupa konten-konten. Jadi baik lagi, satu itu meeting. Meeting lebih kepada aktivitas ketemu dengan tim, dengan leader, dengan CEO, dengan para ketua divisi untuk menentukan sebuah strategi ke depan dalam perusahaan agar seperti apa gitu. Yang kedua, aktivitas saya banyak adalah briefing. Bedanya apa sama meeting? Beda secara taktikalnya. Kalau meeting itu lebih kepada sifatnya strategis. Kalau briefing itu lebih kepada siapannya itu adalah preparation ataupun persiapan. Misalkan kita mau launching produk, launching ataupun grand opening, atau mempersiapkan segala sesuatu, itu udah di brief dulu. Nah nanti ada yang namanya checklist tuh. Ini udah belum? Bannernya udah, umbul-umbulnya sudah. Bagaimana dengan posternya, balihonya, vouchernya, itu dicek semuanya. Jadi aktivitas yang saya lakukan ke tim lebih kepada ngecek apa saja checklist yang sudah dilakukan dan apa saja checklist yang memang belum dilakukan. Sehingga persiapan pada saat melakukan sesuatunya itu, entah itu grand opening, entah itu launching, entah itu promosi, entah itu apapun, bisa sangat maksimal dan perlu di briefing. Itu aktivitas yang kedua, kesibukannya ya. Kesibukan yang ketiga pastinya adalah mementoring ya, mementoring tim, karena saya tahu bahwa mereka itu butuh di mentoring juga. Apa mentoring yang sebenarnya bedanya dengan yang lain? Mentoring itu goalnya pada 3 hal teman-teman. Pertama adalah memberikan mereka helicopter view. Ada kalanya tim-tim kita itu nggak kebayang apa yang harus dilakukan ya. Maka perlu kita turun ke lapangan untuk ngecek dan ngasih tahu ini kalian harus ngelakuin ini gitu ya. Ibarat kata ada orang yang tersesat di hutan, mereka bingung mau keluar jalan mana. Hanya orang yang ada dalam helikopter lah yang bisa memberikan arahan jalan keluar. Tuh ke sono, ke sini gitu kan. Itu tugas saya sebagai seorang mentor, sebagai seorang leader, dan mementoring mereka. Yang pertama itu. Yang kedua adalah memastikan mereka kerjanya on the track. Ada kalanya seorang leader dan tim itu membuat sebuah perencanaan ataupun katakanlah strategi. Pada saat tengah jalan kemana-mana, wah kacau gitu kan. Nah tugas saya sebagai seorang owner itu mengarahkan bahwa woi itu jangan kemana-mana, fokus ini omset kita targetnya 3 miliar plus ini jangan sampai nanti aktivitasnya ngawur kemana-mana aja. Nah itu memastikan on the track, tugas mentor. Yang ketiga adalah push the limit, memastikan potensi terbaiknya keluar. Kenapa? Karena mereka kadang ketika omsetnya katakanlah udah tembus di angka capai target gitu ya, terus langsung kayak udah cukup gitu kan, padahal dia masih bisa lebih banyak
mencapainya, angka pencapaiannya ataupun achievementnya. Nah, tugas saya sebagai seorang owner, topinya sebagai seorang mentor adalah push the limit mereka sampai di titik yang maksimal gitu. Jadi tugas saya ketiga kesibukannya tuh mentoring. Dan lagi-lagi aktivitas mentoring ini mungkin secara konten kayaknya nggak containable gitu ya. Karena nggak menarik gitu. Beda kalau kita bikin konten yang sifatnya bagi-bagi duit, bikin konten kemana gitu, keliling-keliling. Mentoring gini-gini doang nggak lucu gitu ya. Yang keempat, aktivitas saya, kesibukan saya adalah melakukan yang namanya coaching. Apa itu coaching bedanya sama mentoring? Ini juga sekaligus mengedukasi Anda apa perbedaannya. Kalau mentoring itu dilakukan tadi, kita banyak kan ngarahin ya, dan dilakukan oleh orang yang udah pengalaman. Kalau coaching sebenarnya kita nggak harus punya pengalaman. Yang penting kita punya framework coachingnya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan tertentu. Maka goalnya dari coaching saya ke tim adalah memberikan ataupun mengeluarkan potensi terbaiknya dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan tertentu. Ya, jadi saya akan nanya tuh, oke, kalau di antara aktivitas yang kemarin ini, kira-kira yang efek yang mana gitu? Apa yang dilakukan kemarin yang sekarang tidak dilakukan? Apa yang dilakukan kompetitor yang kita tidak melakukannya hari ini? Nah, itu nanya-nanya doang. Tapi nanyanya ini bisa memicu mereka berpikir lebih kritis dan lebih kreatif akhirnya. Dan akhirnya apa? Mengeluarkan potensi terbaiknya. Itu kerjaan saya tuh. Jadi kesibukannya saya coaching juga gitu ya. Apalagi selain coaching, yang kelima adalah sesekali saya melakukan yang namanya training. Mungkin Anda tahu juga, saya juga seorang trainer. Saya memberikan workshop di berbagai di setiap bulannya, berbagai judul ya, atau extreme funneling untuk digital marketing, extreme growth hacking, product launch dynamic untuk launching, leadership, extreme leadership. Nah, juga sama untuk tim sendiri saya pun memberikan training. Kang, gimana nih cara naikin conversion rate? Saya ajarkan ngetrain gitu ya, ilmu, transfer of knowledge, transfer of skill gitu ya, experience, dan membuat mereka makin pintar. Itulah tugasnya sebagai seorang trainer gitu ya. Jadi 5 aktivitas ini aja udah nguras energi dan waktu gitu ya. Jadi untuk saya mikir akhirnya bikin konten, ngupload di YouTube video kayak gini lumayan rada challenging. Ya walaupun itu excuse juga ya. Lagi-lagi mulai sekarang insya Allah saya akan coba konsisten lagi untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Apalagi yang saya lakukan, yang keenam adalah memonitoring. Jadi di laptop saya ini ada dashboard berbagai perusahaan yang itu isinya Excel, spreadsheet untuk bisa saya lihat data-data penjualan dan juga data keuangan mereka. Dan tugas saya adalah memonitor berapa achievementnya, berapa growth-nya, berapa omsetnya, berapa aktualnya, dan lain-lain. Kenapa? Harus dimonitor agar bisa nanti dievaluasi gitu ya. Apalagi yang saya lakukan, melakukan aktivitas launching. Ini terutama untuk bisnis-bisnis baru. Saya beberapa brand mungkin setiap bulannya akan ada launching cabang baru ataupun produk baru ya, maka saya turun serta di dalamnya untuk melakukan aktivitas launching. Moga-moga ngabisin waktu juga kan untuk bisa stay di sana gitu ya. Jadi itu juga kesibukan saya, dan juga pastinya adalah aktivitas bonding dengan tim, makan bareng, nonton bareng, hahihi ya, dan sejenisnya lah ya. Karena itu pun bagian dari penting buat kita membangun tim agar timnya bisa loyal dan militan. Dan pastinya adalah untuk aktivitas syuting seperti ini ya. Saya menyempatkan waktu untuk syuting dalam sebulan itu minimal ya 2-3 kali lah ya. Syukur-syukur sebulan bisa 4 kali untuk bisa sharing sama teman-teman semua. Dan terakhir adalah dealing, terutama ini ketika ada project-project baru. Nah, itu kesibukan saya kawan-kawan selama 1 tahun terakhir, yang semoga menjadi catatan dan juga pelajaran buat kawan-kawan semua. Nah, sekarang masuk ke part 2. Jadi apa sebenarnya perusahaan yang saya bangun? Ya, mungkin beberapa di antara Anda mungkin nanya ya, Siang Dewa ini jualannya apa sih? Bisnisnya apa sih? Kayaknya banyak banget gitu ya. Sebenarnya di antara semua itu, kalau dikerucutkan, perusahaan saya itu bergerak dalam 5 bidang. Bidang pertama adalah media and platform. Bidang kedua adalah education and technology. Bidang yang ketiga adalah entertainment dan property. Bidang yang keempat adalah retail and lifestyle. Dan yang kelima adalah food and beverage. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah media dan platform. Kalau Anda tahu, Anda pernah lihat atau mungkin pernah mendownload platform namanya KBM Apps untuk aktivitas baca dan tulis, atau mungkin True Love untuk kawan-kawan wanita yang saat ini masih mencoba untuk mencari jati dirinya dan juga menemukan jodoh terbaiknya gitu ya. Atau mungkin mau masak, aplikasi untuk masak gitu ya, dan resep-resep makanan, itu semua punya saya. Ini jarang-jarang saya klaim begini gitu ya. Ya karena itu yang saya bangun. Saya punya aktivitas bisnis True Love, KBM, memasak, Sejoli buat affiliate dan referral. Kalau Anda bingung bikin sistem affiliate dan referral, pakai aplikasi saya Sejoli. Kalau Anda sering kirim-kirim barang tapi sering kali resinya numpuk-numpuk dan double-double, kita ada namanya Zavascan. Ini bisnis saya gitu ya. Jadi ini yang saya jarang mungkin show keluar gitu ya. Karena saya kebanyakan ngasih taunya sebagai content creator atau mungkin sebagai seorang trainer. Tapi pada dasarnya itu semua bisnis saya. Itu yang untuk di media dan platform. Yang kedua edukasi. Saya punya Jual Laris buat Anda yang pengen di mentoring online secara jarak jauh. Saya punya Siap Pintar untuk video-video edukasi tentang bagaimana menjadikan Anda makin pintar. Saya punya Billionaire Coach gitu kan untuk pelatihan dan workshop gitu ya.
itu juga bisnis saya. Saya juga ada entertainment dan juga properti. Contohnya ini studio yang saya gunakan saat ini dalam video YouTube ini adalah dari BSM Rental, disupport penuh sama tim BSM Rental. Lightingnya, videonya, semuanya lah, foto apa semuanya komplit banget. Itu juga punya kita BSM Rental, ya. Terus juga BSM Multimedia. Terus juga Mando Rumah. Kalau Anda sekarang punya rumah atau pengen bangun rumah, konstruksinya bingung pakai siapa, yang amanah, yang cepat, yang anti molor, saya punya Mando Rumah. Arsitek, kita juga ada si arsitek dan lain-lain, ya. Itu yang entertainment dan juga properti. Ada juga sama di retail dan juga lifestyle. Kalau Anda tahu mungkin brand Zenvita ini yang sekarang kita lagi bangun, beberapa brand di bawahnya ada 5-7 brand. Memang itu tidak dipublish keluar, ya. Saya juga punya kaos, jualan kaos juga, kosa kita gitu ya. Saya juga jualan produk skincare, Amiradem dan juga lain-lain. Ini yang mungkin jarang dipublish keluar. Kenapa? Karena saya nggak main personal brand pada saat membesarkan perusahaan itu gitu ya. Yang terakhir adalah food and beverage. Kalau Anda tahu brand Dewa Snack, dari mulai Sang Dewa, Kirun Makarun, Tela Sparta, itu juga punya saya. Kalau Anda tahu juga Dapur Gladys untuk produk-produk browniesnya, itu juga punya saya. Kalau Anda tahu sekarang kita lagi mulai launching juga namanya Wahyu Venture. Kita akan invest di beberapa perusahaan F&B untuk bantu teman-teman mengakselerasi penjualan F&B-nya. Itu pun saya masuk di dalamnya. Dan terakhir kalau Anda lihat saya juga join dalam sebuah project bisnis namanya adalah Unabu, di mana produknya adalah donat susu. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan saya. Jadi teman-teman semua, hari ini saya bangun perusahaan berbagai macam pendekatan, mulai dari personal brand, produk brand, ataupun corporate brand. Apapun itu, sing penting bisa menumbuhkan perusahaan. Sing penting bisa perusahaan itu bisa profit, bisa sustain, bisa scale. Itu udah lebih dari cukup. Itu part kedua tentang perusahaan-perusahaan saya. Kali aja Anda kepo perusahaan kedua apa aja gitu ya. Nah, yang ketiga kawan-kawan tentang pastinya adalah pengalaman. Jadi berdasarkan itu semua, karena setiap hari saya bisnis, saya ketemu orang, saya bangun tim gitu. Banyak pengalaman yang saya bisa bagikan ke teman-teman semua. Nah, maka pengalaman-pengalaman inilah yang akan saya bagikan dalam berbagai macam platform dan juga konten. Platform yang saya gunakan untuk berbagi pengalaman nantinya pastinya adalah saya menggunakan YouTube, saya menggunakan Instagram, saya menggunakan TikTok, saya menggunakan Facebook. Silakan Anda main ke semua platform saya, karena setiap platform punya media ataupun kontennya masing-masing, ya. Apa yang saya bagikan di sana pastinya adalah tentang bisnis. Pengalaman saya berbisnis selama kurang lebih 14 tahun, pengalaman saya investasi, bahkan banyak orang yang tahunya saya rugi pernah 7,7 miliar, tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa saya pun pernah invest lebih dari 9 miliar dan rugi 2,2 miliar gitu. Nah, ini kan pengalaman berharga yang kalau misalkan nggak dibagikan sayang gitu. Anda bisa belajar dari pengalaman dan kebodohan saya gitu ya. Yang ketiga, saya akan sharing juga pengalaman tentang bagaimana membangun sebuah funnel marketing ya, agar bisa convert dan maksimal omsetnya. Pastinya juga tentang selling, sebagaimana personal brand saya Dewa Selling yang suka jualan dan bina orang supaya jago jualan. Termasuk kalau misalkan Anda pengen belajar tentang mindset bisnis ya, ubah mindsetnya, berubah omsetnya gitu ya. Ini poin penting ketika saya berbagi pengalaman. Goalnya sederhana sebenarnya. Ketika saya berbagi bukan karena saya ahli, tapi saya berbagi karena saya peduli dengan teman-teman semua. Ketika dulu saya bangkrut, rugi di angka miliaran, ketika saya bagikan pengalaman saya, maka Anda sekiranya bisa belajar, oh itu salah, itu harus hati-hati dan seterusnya, sehingga Anda tidak mengulanginya lagi. Termasuk ketika launching ini ternyata kayak begini salah, jangan diulangin. Itu bisa membuat launching tidak maksimal gitu. Kurang lebih itu kawan-kawan semua tentang apa yang menjadi pengalaman yang bisa saya bagikan dalam beberapa konten-konten saya. Nah, tentu harapannya adalah dari saya pribadi buat kawan-kawan semua, para subscriber yang setia banget nonton video-video kita ini gitu ya. Semoga kalian semua jualannya makin laris, bisnisnya makin tumbuh ya, omsetnya makin melesat, profitnya makin meningkat, sedekahnya makin brutal ya, dan pribadinya makin manfaat buat banyak orang. Itu ya mungkin teman-teman dari saya. Semoga video ini memberikan gambaran kepada Anda apa saja yang terjadi kurang lebih selama setahun ini, dan bagaimana nanti ke depannya video-video ini bisa membantu Anda. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa subscribe video kita.